Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zania dari kelas 13 PAIC. Saya akan menjelaskan materi tentang Siri Napace dalam budaya Makassar. Kata siri dalam bahasa Makassar berarti malu atau rasa malu. Maksudnya siri tuna anggaukanna anpodi, artinya malu apabila melakukan perbuatan yang tercela, sekalipun kata siri tidak hanya dipahami menurut makna dan harfiah tersebut. Konsep siri berdasarkan pengertian bahasa, istilah, dan hasil seminar tersebut dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat secara umum tentang makna dan tujuan siri yang patut untuk diyakini, dilaksanakan dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian pace secara harfiah yaitu pace berarti perasaan pedis, perih atau pedih, sedangkan pengertian pace menurut istilah antara lain, pace adalah suatu perasaan yang menyayat hati pilu bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat atau keluarga sahabat ditimpa musibah. PC ini berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan, rasa kemanusiaan, dan memberi motivasi pula untuk berusaha sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan berbahaya. Siri Napace merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Makassar. Maka untuk membahas lebih lanjut tentang falsafat tersebut, perlu ada penelitian dan pengkajian tentang sejarah dan konsep Siri Napace yang ada pada suku Makassar sejak zaman dahulu. Suku Makassar yang mendiami sebagian wilayah Sulawesi Selatan merupakan penduduk asli yang sudah memiliki peranata budaya tersendiri jauh sebelum resmi lahirnya Kerajaan Goa yang merupakan kerajaan dari kawasan timur Indonesia yang mempunyai pengaruh yang cukup besar. Kerajaan Goa dimulai ketika kehadiran Tumanunga di Takatbasia Tamalate berdasarkan atas perjanjian pemerintahan antara Tamarununga dengan 9 Kasuwiak yang kira-kira terjadi pada tahun 1300 Masehi. Berikut ini beberapa istilah tentang siri dan maknanya antara lain. Yang pertama, siri taji nakitau, artinya hanya siri. Maka kita dinamakan manusia, maksudnya seseorang yang tidak mempunyai siri, maka ia tidak ada artinya sebagai manusia. Karena sikap orang yang tidak mempunyai siri seperti perbuatan binatang. Yang kedua, siri kaji tojeng. Siri kaji tojeng artinya hanya siri lah yang benar. Maksudnya perasaan siri atau malu karena melakukan perbuatan yang tercela. Hal tersebut dianggap benar oleh hukum manapun. Ketiga, karaing siri puji ki atai, artinya tuanku hanya karena siri maka Tuan memperhamba saya, maksudnya kedudukan status sosial seseorang sangat mempengaruhi sikap orang lain dalam kehidupan sosialnya. Yang keempat, punatea namo siriku. Artinya manakala tidak ada lagi siriku, maka sekalipun aku menikam garisku kepada Tuanku, tidaklah menjadi dalam lagi. Maksudnya apabila seseorang sudah tidak memiliki perasaan malu, maka orang tersebut sudah tidak mempunyai kehormatan dan kekuatan di hadapan orang lain. Kelima, kena butayah goa majerani nikasi karang. Artinya bahwasanya negeri Goa ini telah ditekadkan guna membela siri. Maksudnya bahwa kerajaan Goa atau wilayah Goa merupakan daerah yang sangat menjunjung dan menghargai falsafah siri. Pembagian siri dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu siri berdasarkan penyebab timbulnya perasaan dan berdasarkan jenis atau bentuknya. Siri dibagi berdasarkan penyebab timbulnya perasaan tersebut, yaitu siri yang berasal dari pribadi manusia yang merasakannya, bukan kehendak penyebab dari luar jadi siri tifaka siri, maksudnya dipermalukan oleh orang lain. Yang kedua, siri berasal dari pribadi orang itu sendiri, penyebabnya di dalam. Disebut siri
Masiri maksudnya malu yang berasal dari dirinya atau keluarganya. Yang ketiga, siri dapat dikategorikan dalam 3 golongan, yaitu siri yang dalam hal pelanggaran kesusilaan, siri yang berakibat kriminal, dan siri memotivasi untuk kerja. Jenis siri yang pertama ialah siri dalam hal pelanggaran kesusilaan. Berbagai macam pelanggaran kesusilaan yang dapat dikategorikan sebagai siri, seperti kawin lari, perzinahan, pemerkosaan, perbuatan salimara, yaitu perbuatan hubungan seks yang dilarang karena adanya hubungan keluarga yang terlalu dekat. Misalnya perkawinan antara ayah dengan putrinya, ibu dengan putranya, dan sebagainya. Yang kedua, jenis siri yang dapat berakibat kriminal. Siri seperti ini misalnya menampeleng seseorang di depan orang banyak, menghina dengan kata-kata yang tidak enak didengar, dan sebagainya. Tamparan itu dibalas dengan tamparan pula, sehingga dapat terjadi perkelahian bahkan pembunuhan. Yang ketiga ialah siri yang dapat memberikan motivasi untuk meraih kesuksesan. Misalnya, bila orang lain mampu berhasil, mengapa kita tidak? Sehingga suku Makassar kadang merantau ke daerah mana saja, dan sesampai di daerah tersebut mereka bekerja keras untuk meraih kesuksesan, sebab mereka akan malu bila pulang ke kampung halaman tanpa hasil. Ada beberapa syair orang Makassar yang sesuai dengan jenis siri tersebut. Yang pertama, yaitu artinya, tidak begitu saja ikut angin buritan dan kemudian saya putar kemudiku, lebih baik tenggelam daripada balik haluan. Yang kedua, artinya, lebih baik mati di negeri orang dimakan cacing tanah daripada pulang kampung tanpa membawa hasil. Maksud kedua syair tersebut ialah apabila masyarakat suku Makassar sudah bertekad untuk meraih kesuksesan di negeri orang atau bertekad memperoleh kehidupan yang lebih layak, maka apapun rintangan dan yang menghadang akan tetap dihadapi sampai keinginan mereka berhasil diperoleh. Selain pembagian siri di atas, maka pacek dapat dibagi berdasarkan penyebab timbulnya perasaan atau dorongan dan berdasarkan jenis atau bentuknya. Pacek dibagi berdasarkan penyebab timbulnya perasaan atau dorongan tersebut, yaitu yang pertama, perasaan pacek karena melihat keluarga atau orang lain terkena musibah. Perasaan pacek seperti ini terkadang mendorong kita untuk memberikan bantuan kepada orang tersebut. Yang kedua, pacek karena melihat keluarga atau teman-teman. Perasaan pacek ini mendorong kita untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap orang yang melakukan penganiayaan tersebut, bahkan yang lebih parah. Terkadang pembalasan tersebut langsung dilaksanakan tanpa berpikir atau mengetahui penyebab terjadinya pemukulan atau penganiayaan tersebut. Pacek berdasarkan jenis atau bentuknya antara lain. Yang pertama, pacek yang berakibat kriminal. Pacek semacam ini semisalnya ketika melihat keluarga atau temannya dipukul, maka timbul perasaan pedih dan keinginan untuk membalas perlakuan tersebut, sehingga terjadi perkelahian atau kriminal. Yang kedua, pacek yang memberikan dorongan untuk menolong. Pacek semacam ini misalnya ketika melihat keluarga tetangga mengalami musibah, maka timbul perasaan atau keinginan untuk membantu. Dari perbandingan siri dan pacek tersebut, maka dapat dipahami bahwa antara siri dan pacek memiliki persamaan sifat yang memberikan dorongan hidup bagi masyarakat suku Makassar. Sesungguhnya budaya Makassar mengandung nilai esensi luhur yang universal, namun kurang teraktualisasi secara sadar dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menelusuri secara mendalam, dapat ditemukan bahwa hakikat ini, kebudayaan Makassar itu sebenarnya adalah tertitik sentral pada konsepsi mengenai manusia, yang manusia dalam konteks ini dalam pergaulan sosial amat dijunjung tinggi keberadaannya.
Dari konsep manusia inilah sebagai esensi pokok yang mendasari pandangan hidup orang Makassar yang melahirkan penghargaan atau sesama manusia. Bentuk penghargaan itu dimanifestasikan melalui sikap budaya sipakatau, artinya saling memahami dan menghargai secara manusiawi. Dengan pendekatan sipakatau, maka kehidupan orang Makassar dapat mencapai keharmonisan dan kemungkinan segala kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan sewajarnya, sesuai hakikat martabat manusia. Seluruh perbedaan derajat sosial tercairkan keturunan bangsawan dan rakyat biasa, dan sebagainya. Yang dinilai atas diri seseorang adalah kepribadiannya yang dilandasi sifat budaya manusiawi. Sikap budaya sipakatau dalam kehidupan orang Makassar dijabarkan ke dalam konsepsi Siri Napace. Dengan menegakkan prinsip tersebut secara positif, berarti seseorang telah menerapkan sikap sipakatau dalam kehidupan pergaulan kemasyarakatan hanya dalam lingkungan orang-orang yang menghayati dan mampu mengamalkan sikap hidup sipakatau yang dapat secara terbuka saling menerima hubungan kekerabatan dan kekeluargaan.